burung yang berani di tengah badai. Dahulu kala, ada seekor burung kecil bernama Pip. Pip tinggal di dekat lautan besar dengan banyak burung lainnya. Suatu hari, badai besar datang, angin berdesir, dan ombak memecah di pantai. Semua burung terbang pergi mencari tempat berlindung, tetapi Pip terlalu takut. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Pip memegang erat cabang dan menutup matanya. Dia berharap badai akan berakhir. Saat badai melanda, Pip merasa takut dan sendirian. Tetapi dia ingat teman-temannya dan keluarganya. Dia tahu dia harus berani. Ketika badai akhirnya berlalu, Pip membuka matanya. Dia melihat bahwa dia selamat dan sehat. Pip terbang kembali ke teman-teman dan keluarganya. Mereka senang melihatnya dan memuji keberaniannya. Sejak hari itu, Pip dikenal sebagai burung berani yang selamat dari badai. Dia belajar bahwa bahkan di saat-saat terberat, keberanian dapat membantumu melewati itu. Dan begitulah, kisah Pip mengajarkan semua orang bahwa menjadi berani itu penting, terutama ketika hal-hal sulit terjadi. Penolong di hari bersalju. Di Korea Selatan, ada seorang bocah kecil bernama Min. Min tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah yang nyaman. Suatu hari musim dingin, salju turun dengan lebatnya. Itu menutupi segalanya dengan selimut putih lembut. Orang tua Min membutuhkan bantuan membersihkan salju dari jalur masuk mobil. Mereka harus pergi bekerja, tetapi salju membuat sulit bagi mereka untuk pergi. Min ingin membantu. Dia mengenakan pakaian hangatnya dan mengambil sekop. Bersama orang tuanya, Min bekerja keras untuk membersihkan salju. Mereka menggali dan mendorong sampai jalur masuk mobil bersih. Orang tua Min bangga padanya. Mereka berterima kasih padanya karena menjadi penolong yang baik. Sejak hari itu, Min tahu bahwa membantu orang tuanya membuat mereka bahagia. Dia berjanji untuk selalu memberikan bantuan saat mereka membutuhkannya. Dan begitulah, Min belajar bahwa bahkan seorang anak kecil pun bisa menjadi bantuan besar bagi keluarganya. Perjalanan rintik hujan. Dahulu kala, di langit, hiduplah sebuah tetesan hujan kecil bernama Rainy di dalam awan besar. Suatu hari, Rainy dan teman-teman awannya penuh dengan air. Mereka jatuh dari langit. Rainy jatuh ke bawah, angin mendorongnya. Rainy mendarat di tanah dan bergabung dengan tetesan hujan lainnya. Rainy masuk ke dalam tanah. Itu membantu tanaman. Rainy mengalir di sungai. Rainy juga masuk ke dalam tanah. Rainy menunggu di dalam tanah. Orang-orang meminumnya dari sumur. Rainy belajar bahwa air itu penting. Air membantu kehidupan di bumi. Dan begitulah perjalanan Rainy menunjukkan bahwa air itu berharga. Benny, si pohon pisang. Di sebuah taman yang cerah, tinggallah sebuah pohon pisang besar bernama Benny. Benny memiliki banyak daun hijau dan pisang kuning yang lezat di cabangnya. Benny suka merasakan sinar matahari hangat dan berayun di angin. Dia meraih tinggi untuk menangkap sinar matahari. Setiap hari, seorang petani merawat taman itu. Dia memberi air pada tanaman dan memastikan mereka bahagia. Waktu berlalu, dan Benny tumbuh lebih tinggi. Pisang-pisangnya berubah menjadi kuning dan lezat. Petani datang untuk memetiknya. Suatu hari, angin kencang bertiup.
Benny berpegang erat, tetapi beberapa pisang jatuh. Benny merasa sedih, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang baik. Pisang-pisang yang jatuh membantu tanah, membuatnya lebih baik untuk tanaman baru. Benny belajar bahwa bahkan hal-hal buruk bisa memiliki hasil yang baik. Dan begitulah, pohon pisang Benny merasa bangga atas pisangnya, bahkan yang jatuh. Bajak laut yang ramah. Dahulu kala, ada bajak laut yang berlayar di lautan luas. Mereka kejam dan suka mengambil barang dari orang lain. Tetapi suatu hari, sesuatu yang istimewa terjadi. Mereka menemukan peti yang mengapung di air. Di dalamnya, mereka menemukan peta. Peta itu menunjukkan mereka jalan ke sebuah pulau tersembunyi. Dengan penuh antusiasme, mereka berlayar ke pulau itu, berharap menemukan harta karun. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Pulau itu indah, dengan pohon-pohon tinggi dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Mereka bertemu dengan orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang itu baik dan berbagi makanan mereka dengan para bajak laut. Para bajak laut menyadari bahwa mereka tidak perlu harta karun untuk bahagia. Mereka memutuskan untuk mengubah perilaku mereka dan menjadi baik seperti orang-orang di pulau itu. Sejak hari itu, mereka membantu orang lain daripada mengambil dari mereka. Mereka menjadi dikenal sebagai bajak laut yang ramah, dicintai oleh semua orang yang mereka temui. Dan begitulah, para bajak laut belajar bahwa kebaikan adalah harta karun terbesar dari semua. Hiro, ninja yang membantu. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jepang, ada seorang ninja kecil bernama Hiro. Hiro suka berlatih hal-hal ninja dan belajar hal-hal baru. Tetapi Hiro tidak seperti ninja-ninja lain yang hanya menyimpan keterampilan mereka untuk diri sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatan ninjanya untuk membantu orang lain. Suatu hari, badai besar melanda desa dan banyak rumah yang rusak. Orang-orang sedih dan tidak tahu bagaimana memperbaiki segalanya. Hiro tahu dia harus membantu. Dia mengenakan pakaian ninjanya dan mulai bekerja. Dengan gerakannya yang cepat dan trik-trik pintarnya, dia memperbaiki atap-atap dan membersihkan kekacauan. Penduduk desa sangat terkesan oleh Hiro dan bersyukur atas bantuan yang diberikannya. Mereka sangat berterima kasih padanya. Setelah itu, semua orang menyebut Hiro sebagai ninja yang membantu. Setiap kali seseorang membutuhkan bantuan, Hiro selalu siap memberikan bantuan. Jadi, ninja kecil Hiro menunjukkan bahwa meskipun kamu kecil, kamu bisa membuat perbedaan besar dengan membantu orang lain.